materi demokrasi di era reformasi. Sebelum kami melanjutkan videonya, mari kita memperkenalkan diri kalian masing-masing. Nama saya Laura Siombing. Saya Zahra Maidina Iyana. Saya Najwa Putri. Saya Wawan Fadila Mahendra. Nama saya Raffi Akbar Firdaus. Dan saya Muhammad Idris Akmal Maulana. Selamat menyaksikan. Oh, stop. Kayaknya ada yang kurang nih. Oh iya, Bil, join lu. Woi, tungguin gua apa? Belum amat lah semuanya. Lama nih. Kita tentang apa ya? Tentang demokrasi di era reformasi. Era reformasi. Kalau boleh tahu, era reformasi itu waktu periodenya kapan sih? Sini, gue jelasin. Enak aja, aing udah hafal nih bre. Sistematika pelaksanaan demokrasi masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa Orde Reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi, di mana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wih, keren juga lo Del kalau gue lihat. Nah, giliran aku dong yang ngejelasin. Pelaksanaan demokrasi pada reformasi atau tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR dan MPR, hasil pemilu tahun 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lainnya. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan demokratis, antara lain mengeluarkan ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara bebas dari KKN. TAP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. RI Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Ciri-ciri khasnya itu yang pertama mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, yang kedua mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang ketiga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, yang keempat itu selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima adanya pertanggungjawaban dalam melaksanakan hasil musyawarah. Yang keenam, dilakukan dengan akal sehat dan dengan hati yang luhur. Yang ketujuh, penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi, dan program parpol yang memiliki partai. Nah, yang kedelapan, adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan dari hak asasi manusia. Nah, yang kesembilan,
Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan, itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ke-10, penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Oh gitu. Kalau agenda dan misi pada era reformasi ini apa sih? Ada yang bisa jelasin nggak? Nah, kalau ini aku tahu banget. Aku jelasin ya. Setelah Orde Baru akhirnya jatuh, yang kurang lebih berkuasa selama 32 tahun, ada agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa, yang mencakup beberapa hal, yaitu diantaranya menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun agenda dari reformasi itu sendiri setidaknya ada 6 poin. Di antaranya adalah mengadili kediktatoran Soeharto dan kroni-kroninya, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dui fungsi dari ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pembentukan supremasi hukum yang mengatur keseimbangan kekuasaan, pemerintahan yang bersih dari KKN, dan pelaksanaan otonomi daerah. Jadi sebelum adanya reformasi itu semua urusan keuangan dan pemerintahan itu kayak hanya terpusat di Jakarta doang gitu. Jadi mereka ini menginginkan adanya desentralisasi di bidang kekuasaan dan pemerintahan. Jadi mereka nggak mau kekuasaan hanya terpusat di Pulau Jawa doang. Mereka menginginkan daerah-daerah lain juga diperhatikan gitu. Ya, jadi selain 6 agenda reformasi tersebut, ada juga visi misi dari masa reformasi. Visi misi yang sebenarnya sangat luhur untuk kemaslahatan umat yang harus dijalankan oleh pemerintahan era reformasi sekarang ini. Di antaranya yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, desentralisasi dan bersaing, pembangunan yang merata, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta sinergi pemerintahan daerah dalam penyokong sebuah negara kesatuan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat, yang menjadi tuntutan utama di dalam agenda reformasi itu sendiri, yaitu sebenarnya yaitu ingin adanya desentralisasi di segala aspek pemerintahan dan kekuasaan. Mereka ini ingin pembangunan yang merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa doang. Kan udah ada nih ya agenda sama misinya. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian tentang kelebihan dari demokrasi di era reformasi ini. Jadi tuh ada 10 kelebihan dari demokrasi di masa reformasi. Yang pertama, HAM sepenuhnya diberikan kepada rakyat, yaitu kepada kita. Kedua, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Ketiga, adanya kebebasan pers sehingga mereka dapat diawasi. 4. Jumlah partai politik tidak dibatasi. Jumlahnya yang tidak dibatasi berarti nomor 5. Bebas mendirikan partai politik. 6. Pembagian atau pemisahan pimpinan DPR dan MPR sehingga tugas DPR dan MPR dapat berjalan secara efektif dan terlihat. Yang ketujuh, demokrasi yang lebih terbuka. 8. Upaya pemberantasan korupsi. 9. Stabilitas politik lebih terjamin. Nomor 10. Kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berbicara. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Iya nggak? Wih, bener banget, Dil. Kekurangan atau kelemahan pada era reformasi itu terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998. Krisis ekonomi ini dimulai dari krisis moneter yang terjadi di Thailand, di mana nilai mata uang baht jatuh terhadap dolar, dan itu berimbas kepada negara-negara di Asia Tenggara. Faktor penyebab krisis ekonomi secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hutang swasta luar negeri terlalu besar dan sebagian besar berjangka pendek, lemahnya sistem perbankan, dan lemahnya penegakan dan kepastian hukum, dan juga kurangnya transparansi
dan kondisi politik yang tidak stabil. Sedangkan faktor eksternal yaitu globalisasi ekonomi kapitalis, fluktuasi pasar nilai mata uang, serta tindakan para spekulan. Gitu. Zah, sebenarnya yang tadi itu udah benar. Tapi ada loh yang kurang. Dengerin ya. Yang pertama, pemerintah cenderung lambat dalam memberikan tindakan dan kebijakan. Yang kedua, penegakan hukum cenderung lemah. Yang ketiga, HAM cenderung kebablasan sehingga menimbulkan anarkisme. Yang keempat, adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, HAM cenderung memegang kekuasaan atau hukum. Yang keenam, banyaknya partai politik yang mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan partai sendiri. Yang ketujuh, persaingan ekonomi lebih terbuka. Yang kedelapan, banyaknya masyarakat yang tidak bertanggung jawab antara perantisipasian terhadap pemerintah. Yang kesembilan, banyaknya program-program yang bagus oleh pemerintah yang ditinggalkan. Jadi gitu. Udah selesai, Dris. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.